Selamat datang di channel Central Service Mesin Cuci. Kali ini saya akan berbagi pengalaman cara memperbaiki mesin cuci satu tabung atau top loading merek LG. Kerusakannya adalah mesin cuci ini semua program indikator berjalan normal. Bahkan air kran juga berjalan normal. Namun mesin cuci ini tidak bisa berputar atau tabung diam. Air dari kran normal, program juga normal, timer juga normal, jadi dia ditunggu sampai berapa tetap dia berkurang. Namun tabung tidak berputar. Nah, ini saya coba lihat. Oke, kita ini sudah saya bongkar. Kita akan cek dengan menggunakan multimeter apakah ada tegangan 220 yang masuk ke motor utama. Kita menggunakan multimeter dengan posisi ohmmeter kali 1. Jadi jangan lupa untuk mencabut stekernya terlebih dahulu. Di sini saya akan mengetes atau mengecek apakah lilitan dinamo atau motor utamanya masih menyambung atau tidak. Untuk mesin cuci model top loading Samsung ini ada 3 kabel yang menuju ke motor utama atau dinamo. Di sini ada kabel biru, ada kabel kuning, dan juga kabel merah. Ini saya cek antara ground ke lilitan yang sebelah masih ada koneksi atau masih terhubung, dan saya cek lagi sebelahnya juga masih terhubung. Biasanya ada nilai resistansi antara 20 sampai dengan 50 ohm, tergantung daripada dinamonya. Saya cek lagi dari tengah ke, nah ini sekarang saya akan mengetes tegangannya, apakah di jalur ground sama output motoran ada tegangan AC volt sekitar 220. Nah, ini saya di multimeter diarahkan dulu ke AC volt. Nah, ini ada tegangan 220 volt. Namun ini belum saya masukkan ke motoran soketnya atau belum saya aktifkan. Jadi ini mungkin masih berupa tegangan loncatan atau tegangan induksi. Jadi ini nanti saya akan nyalakan mesin cucinya. Seharusnya pada posisi wash atau mencuci, di sini akan ada tegangan
bergoyang dari 0 220 0 220 dan seterusnya, karena ini mutarnya dari kanan ke kiri, jadi dia bergantian. Baik, kita cabut dulu sekernya. Kita akan coba masukkan soket yang dari motor dinamo, alias kita dikasih beban. Kita akan mengukur kembali tegangan output dari modul kontrol yang menuju ke motor dinamo. Seharusnya di sini posisinya ada tegangan naik turun. Maksudnya dari 0, 220, 0, 220 dan seterusnya. Saya masukkan stekernya. Dan kita lihat ada tegangan. Nah, itu 0, 220, 0, 220. Jadi dia lagi muter ke kiri, ke kiri, ke kanan tabungnya. Namun meskipun ada tegangan, ternyata tabung tidak berputar. Jika dianalisa secara kasar, sebetulnya modul kontrol sudah bekerja, namun dinamo motor belum bekerja. Padahal tadi kita cek koneksi atau hubungan antara kabel motor menuju ke modul sudah terkonek dengan bagus. Jadi di sini kemungkinan ada kapasitor yang sudah lemah, karena fungsi kapasitor ini adalah ini bergerak. Jadi ini normal dari modul kontrolnya. Nah, itu 0, 220, 0, 220 dan seterusnya. Ini program sudah jalan posisi. Nah, ini saya cek drain juga luar. Jadi saya posisi spin, angkanya juga berubah. Selanjutnya kita akan mengecek apakah kapasitornya bermasalah atau tidak. Ini saya lepas yang menuju ke kapasitor. Namun dilihat dari permasalahannya tadi, kemungkinan besar kapasitor bermasalah. Karena fungsi kapasitor sendiri untuk membantu lilitan bantu yang ada di motor dinamo. Saya sudah lepas kapasitornya. Nilainya ini adalah 10 mikro 450 volt. Kita akan mengganti kapasitor dengan yang baru. Namun kita coba cek dulu kapasitornya menggunakan multimeter. Kita lihat di jarum multimeter apakah kapasitor masih bisa bergerak dari kiri ke kanan kemudian kembali ke kiri lagi. Itu ciri-ciri kapasitor yang masih bagus.
Nah, di sini hanya bergerak sedikit sekali dan tidak kembali lagi. Harusnya ke kanan mentok baru kembali ke kiri. Berarti ini sudah jelas kapasitornya bermasalah alias dalamnya sudah kering atau putus. Nah, kita ini akan mengetes kapasitor yang masih normal, tentunya dengan ukuran yang sama. Ini jarum multimeter. Nah, ini bergerak ke kanan kemudian kembali ke kiri. Kalau yang tadi ya ini bergerak juga. Kalau yang tadi tidak bergerak ke kanan, dia hanya goyang sedikit tapi tidak kembali lagi ke kiri. Saya sedang memasang atau menyambung kapasitor yang baru karena ukurannya yang lebih kecil bentuknya fisiknya, namun ukurannya sama. Jadi untuk mengepaskan kedudukannya memang harus kita ganjal dengan isolasi. Karena kapasitor yang dijual di pasaran biasanya memiliki bentuk yang lebih kecil daripada yang bawaan dari pabriknya. Memang untuk kapasitor pada mesin cuci model top loading ini terkadang rusak
dengan berkurangnya nilai kapasitansinya. Karena fungsinya dari kapasitor ini sebetulnya untuk memberikan arus hentakan sehingga motor bisa bergerak dengan bantuan lilitan bantunya. Ini saya sudah memasang kapasitornya dan kita pasang soketnya. Kita nanti akan coba tes apakah mesin cuci sudah bisa berputar atau belum. Nah, kita colokan stekernya dan kita lihat tadi saya tekan. Nah, itu ada pergerakan di drainnya karena ini tadi posisi spin. Kita lihat apakah tabung bergerak. Nah, ini tabung bergerak, berarti sudah berputar tabungnya. Kesimpulannya tadi adalah kapasitornya yang putus atau nilai kapasitasnya sudah berkurang atau soak. Demikian, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman teknisi yang lain. Terima kasih.